Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya Jonathan Alfonso, trainer profesional. Saat ini saya akan sharing yaitu topik training, leadership, and managerial skill. Saksikan video ini sampai selesai karena video ini penting bagi Anda sebagai profesional atau sebagai seorang entrepreneur supaya jauh lebih sukses, lebih baik lagi di waktu-waktu yang akan datang setelah melihat video ini. Leadership and managerial skill untuk para profesional atau para entrepreneur. Nah, mengapa topik ini harus Anda tonton sampai selesai? Karena manfaatnya banyak. Anda akan belajar bagaimana meningkatkan kompetensi Anda di dalam kepemimpinan atau dalam manajemen skill Anda supaya Anda bisa efektif di dalam menjalankan profesi Anda. Nah, ini menjadi tantangan di era sekarang ini, yaitu bagaimana perubahan-perubahan yang sangat cepat terjadi, perubahan-perubahan yang sangat dahsyat menghadapi dunia dan lingkungan ini yang berubah sangat cepat. Nah, karena perubahan sangat cepat berarti di sini pilihannya sederhana, yaitu adapt or die, beradaptasi atau mati. Nah, begitu mengatakan beradaptasi atau berubah, maka di sini peran pemimpin sangat penting sekali, berperannya sangat kuat sekali dalam menjalankan suatu organisasi atau menjalankan suatu perusahaan supaya dia bisa mengikuti perubahan-perubahan zaman yang ada. Nah, disinilah pentingnya bagaimana punya strategi-strategi di dalam kepemimpinannya. Selain itu, sahabat sekalian para profesional, leader di sini punya target. Nah, targetnya sudah jelas ya sahabat sekalian ya. Target yaitu target secara money, secara uang, yaitu Anda harus mencapai profit semaksimal mungkin. Apapun perusahaan, organisasi apapun juga yang Anda kelola, harus, kalau ada pemimpin seperti Anda, yaitu target sederhana, harus mencapai profit dan terus bertumbuh. Ini dia, target tercapai. Jadi target tercapai ya. Apa saja di situ? Ya, pertama profit sama dengan revenue dikurangi cost. Jadi mulai dari, kalau Anda pemimpin di bidang marketing atau sales, maka fokus adalah Anda hebat leader, yaitu revenue terus naik, untung dan naik. Kalau Anda di luar sales marketing, maka target Anda adalah cost-nya turun terus sampai cost yang paling efektif. Nah, itu jelas ya. Jadi harus mampu mencapai target sahabat sekalian. Nah, yang kedua di sini sebagai profesional, sebagai seorang leader, Anda juga mampu di sini menangani berbagai masalah ya, menangani berbagai masalah. Atau kedua, di juga ya di sini bagian masalah-masalah juga bisa menemukan masalah, melihat potensi masalah, melihat peluang. Nah, di sinilah pentingnya Anda menyumbangkan ide kreatif terus-menerus, berarti melakukan perbaikan terus-menerus, bisa menangani masalah. Kedua, bisa melihat masalah untuk diimprove. Ketiga, bisa melihat peluang-peluang. Nah, itu tugas Anda dalam sebagai profesi seorang leader. Kalau leader nggak bisa melihat masalah, melihat peluang, ya sudah, organisasi bisa mati di tengah jalan. Nah, tugas ketiga adalah leader harus bisa melakukan kaderisasi, harus punya kader. Kalau tidak punya kader, ya sudah, nanti dia pensiun, selesai, nggak ada penggantinya. Berarti organisasi yang sudah dibangun bagus-bagus, dia akan mati secara perlahan-lahan. Nah, atau mati secara cepat. Nah, seperti jelas ya. Jadi Anda sebagai seorang leader punya namanya target. Jelas ya. Target pertama ya target secara korporasi. Nanti juga bisa juga target secara fungsional, departemen. Lalu target secara pribadi Anda, bisa target ya. Kalau secara corporate mencapai profit. Nah, kedua, target yaitu dalam menyelesaikan masalah atau melihat masalah atau melihat peluang-peluang. Target kreativitas ide-ide Anda dalam menyelesaikan berbagai masalah. Nah, untuk ini bisa Anda melihat video saya tentang problem solving ya. Yang ketiga adalah target kaderisasi, bagaimana membina anak buah Anda. Nah, dari sini sahabat sekalian, pentingnya peran dari seorang leader. Nah, tugas-tugas leader ya sahabat sekalian, selain dari mencapai target, nah harus bisa dia memanage, mengelola. Apa yang dikelola? Pertama, mengelola pekerjaan. Nah, tanggung jawabnya ada dua ya. Mengelola pekerjaan gitu ya. Nah, di sini berarti punya kemampuan namanya manajemen atau managerial skill. Kemampuan strategi di sini ya. Kemampuan manajemennya di sini harus punya kemampuan namanya mengelola manajemen, mau pakai model PDCA atau pakai POAC boleh. Terus sekarang ini jadi Anda punya kemampuan manajemen, manage pekerjaan. Yang kedua, Anda punya kemampuan manage people. Nah, di sini leadership Anda bermain. Kemampuan Anda menggerakkan tim Anda mencapai suatu tujuan. Nah, di sini berarti Anda waktu menggerakkan harus punya kemampuan komunikasi, kemampuan bangun tim, kemampuan di dalam namanya nanti yang memotivasi supaya
tim Anda bisa berkembang terus dalam rangka mencapai target. Nah, biasanya di sini menggunakan teknik coaching and counseling. Nah, itu dia sekalian. Nah, untuk bisa melakukan tugas-tugas dua aspek ini, aspek people dan aspek pekerjaan. Kalau tadi pekerjaan, kemampuan manajerial skill Anda harus bagus. Kedua, people berarti mengelola kepemimpinan Anda harus bagus. Nah, disinilah pentingnya bagi seorang leader harus punya kompetensi seorang leader sini. Kompetensi apa yang dibutuhkan sahabat sekalian? Kompetensi yang dibutuhkan ada banyak hal ya. Kompetensi pertama yaitu sesuai bidangnya, bidang fungsi yang dijalani atau bagiannya, menguasai bidang tersebut. Berarti orang yang begitu kompeten menguasai bidang tersebut, berarti orang itu terus belajar, meningkatkan pengetahuannya, meningkatkan keterampilannya, meningkatkan attitude-nya. Nah, ini penting sekali sebetulnya. Dan kedua adalah sahabat sekalian, yaitu dia harus punya kemampuan kompetensi ya, namanya leadership, kemampuan leadershipnya, kompetensi leadership dan kompetensi namanya managerial skillnya sahabat sekalian. Nah, kemudian kompetensi diperlukan lagi yaitu kemampuan komunikasi. Nah, dalam mempengaruhi anggota timnya. Nah, itu kompetensi dibutuhkannya supaya dia bisa mencapai target kompetensi ini. Kemampuan juga di dalam pemecahan masalah, problem solving. Ya, itu ya. Harus dikuasai juga sahabat sekalian. Nah, problem solving di sini. Lalu kompetensi yang berikutnya, kompetensi yang namanya ya selain tadi manager skill juga problem solving, juga kemampuan di sini memanage timnya. Nah, kompetensi bangun tim, menjaga tim supaya tim tetap solid. Lalu juga kemampuan yang lain adalah kemampuan namanya pengembangan SDM Anda, pengembangan anggota tim Anda. Karena tadi kan target leader salah satunya adalah kaderisasi. Nah, disinilah sahabat kalian harus punya kemampuan pengembangan anggota tim Anda yang harus dikerjakan dengan baik, ya. Nah, itu banyak ya, berarti kompetensi diperlukan. Ya, punya karakter yang bagus sekali. Nah, nanti kita bahas sebetulnya ya. Jadi jelas sahabat sekalian ya, bagi seorang namanya leader, dia menghadapi fakta tantangan yang terus berubah setiap hari. Nah, berarti dia harus terus-menerus belajar, bisa beradaptasi dengan perubahan tersebut dan bisa mencapai target ya. Tetap harus bisa mencapai target. Nah, jadi apa itu seorang leader? Kalau kita mau definisikan, banyak memang definisi leadership ya. Nah, yang jelas saya merumuskan secara sederhana konsep leader. Ya, leader itu adalah seorang yang tahu jalan. Yang paling penting juga harus tahu jalan. Berarti punya pengetahuan di bidangnya. Harus tahu jalan, jangan ditipu dong ya, jangan disesatkan, tahu jalan. Yang kedua, dia mampu membuat jalan. Nah, berarti dia harus punya kemampuan kreativitas problem solving ya. Kreativitas sudah bagus. Buat jalan baru, kalau jalan sudah buntu, dia bisa buat jalan baru. Nah, yang ketiga, dia mampu menunjukkan jalan kepada anggota timnya. Sini, jalan sini. Ya, karena dia sudah tahu, sudah punya kemampuan kreativitas juga ada, lalu menunjukkan jalan. Berarti membina di sini dia. Nah, kemudian berikutnya adalah leader di sini adalah orang yang mau berjalan melalui jalan tersebut. Yang tujuan anak buahnya dia menjadi contoh, menjadi role model, menjadi model bagi anggota timnya. Nah, inilah pentingnya teman-teman bagi seorang leader. Nah, memang dari hasil penelitian beberapa kali, bagaimana seorang leader akan diikuti sahabat sekalian. Nah, yang diikuti seperti apa sih? Jadi dari penelitian oleh seorang profesor gitu ya, 2 periode aja. Pertama dari dia meneliti 20.000 orang ya, di sini 20.000 orang, sampel di 4 benua begitu ya. Dan ada 4 skala, 4 variabel mengapa leader selalu diikuti. Yang pertama adalah leader yang jujur sahabat sekalian. Nah, itu akan diikuti banyak. Jujur dia. Jujur ya. Yang kedua, punya visi, seorang visioner. Jelas mau dibawa kemana tujuannya. Nah, ini ya. Ini dia. Baru kemudian yang ketiga di sini leader yang punya kompetens di bidangnya, ya. Punya kompetens di bidangnya. Baru seorang leader yang punya ya, kemampuan menyemangati timnya. Nah, jadi kejujuran, visioner penting banget. Nah, jadi leader sini silakan Anda boleh baca banyak informasi tentang konsep leadership. Yang jelas, Anda seorang leader harus punya kompetens di bidangnya. Dan pertama tadi harus mencapai target. Ini sahabat sekalian ya, jadi perlu diketahui. Nah, dari segi tanggung jawab, leader di sini memang kalau Anda lihat ya, kalau di organisasi itu ada ya, dari mulai level bawah, operator atau staf biasa. Level kedua dia namanya leader atau foreman ya di sini, atau supervisor. Level ketiga biasanya di sini level manager ya. Level keempat level direksi.
baru level yang atas, level owner. Nah, semua punya fungsi-fungsi sahabat sekalian, punya tanggung jawab. Tentu leader yang paling rendah seperti foreman atau supervisor sini adalah memastikan apa yang direncanakan terjadi. Nah, itu ya, apa yang direncanakan oleh manajernya terlaksana dengan baik. Nah, karena dia sebagai pengawas pelaksanaan dari rencana strateginya. Nah, kalau level manager di sini adalah memastikan apa yang dihitung oleh direktur, tingkat keuntungan atau pendapatannya tercapai. Jadi level manager bisa menangkap informasi dari direktur apa yang dilakukannya. Nah, direktur kelebihan di sini adalah kemampuan dia menerjemahkan bahasa level owner, yaitu tingkat pengembalian gitu ya. Kalau si owner ini menginvestasikan 100 miliar, berapa tingkat pengembalian yang dijanjikan oleh direktur. Nah, ini sahabat sekalian ya. Nah, oleh karena itu tugas-tugas ini mana yang paling berat? Nah, tentu di setiap berat atau tidaknya relatif tergantung levelnya. Makin tinggi jabatannya, makin berat dalam hal apa? Resiko sebetulnya. Kalau yang paling bawah, foreman, resikonya hanya fisikal gitu ya, lelah, ada capek gitu ya, dia bertanggung jawab di situ ya, levelnya dia. Kalau manajer di sini memastikan perencanaannya semua terlaksana dengan baik oleh para leader dan supervisornya sini. Kalau level direktur, resikonya adalah dapat nggak keuntungan perusahaan. Nah, perusahaannya, makanya direktur ini kebanyakan dia direkrut ya, dievaluasi setahun sekali sahabat kalian ya, ditentukan nanti apakah diperpanjang atau tidak. Nah, itu tantangan bagi seorang leader level direktur. Sedangkan owner ya pengambil risiko gitu ya, uangnya bertumbuh nggak. Nah, itu dia. Nah, levelnya dia. Nah, sekarang apa yang biasa dilakukan, tugas tanggung jawabnya bagi seorang level leader? Nah, tugas yang umum biasanya ada tugas namanya tugas technical, ada tugas administratif, nomor 2, ada tugas human relation, ada tugas konseptual. Ya, paling rendah adalah technical skill-nya, administratif, kemudian human relation skill-nya, lalu conceptual thinking-nya. Nah, kalau Anda level leader-nya adalah supervisor, maka yang tertingginya adalah technical-nya. Baru ya, yang maksudnya adalah kalau Anda supervisor, sahabat sekalian ya, yaitu begitu ada supervisor, maka proporsinya begitu ya. Tugas tanggung jawabnya adalah technical skill-nya ya, oke, ada ya, ya paling tinggi dibandingkan kalau Anda manajer atau direktur presentasinya. Yang kedua, nah, administratifnya. Kemudian ketiga, human relation-nya di sini ya. Tentu makin tinggi jabatan, human relation-nya makin besar. Nah, ada tugas konseptual. Konseptual ini tidak terus menyumbangkan ide kreatif sahabat sekalian untuk menyumbangkan. Nah, kalau level manager tentu makin besar, makin tinggi sahabat sekalian ya presentasenya. Akhirnya level direktur makin tinggi. Makanya makin tinggi jabatannya, lebih banyak berpikir konseptual atau strategis sahabat sekalian ya, dan juga membangun hubungan dengan berbagai pihak yang sifatnya administratif dan teknikal makin sedikit sahabat sekalian. Nah, inilah kira-kira gambaran tugas tanggung jawab bagi seorang pemimpin. Tugas tanggung jawab leader yang perlu diketahui oleh sahabat sekalian, begitu Anda buat kesepakatan promosi jabatan atau menduduki jabatan leader, ya ingat sahabat sekalian bahwa Anda begitu melakukan sign kontrak, di sana ada penjelasan biasanya selain job description, tujuan, target-targetnya, Anda juga sekaligus diinformasikan yaitu segala sesuatu yang terbatas. Semua serba terbatas, tetapi dengan target yang telah ditetapkan begitu ya. Nah, terbatas itu apa saja sih? Biasanya 5M. Masalah manusianya terbatas. Kedua, masalah mesinnya, peralatan-peralatannya. Ketiga, masalah material, ya, bahan-bahan lainnya, bahan dasarnya. Keempat, masalah metodologi, metode atau sistem, dan masalah budget, money di sini sahabat sekalian ya. Nah, jadi semua ini diberikan kepada Anda terbatas. Tapi sementara itu Anda diberi tanggung jawab itu mencapai target tadi. Targetnya apa tadi? Mencapai profit korporatnya, mencapai target namanya departemen, target unit, target pribadi KPI-nya begitu ya. Lalu target untuk menemukan masalah dan peluang-peluangnya, solusi kreatifnya seperti apa, targetisasi. Nah, biasanya seperti itu semuanya terbatas. Nah, dengan fakta ini sahabat sekalian, yang perlu diketahui, leader profesional tidak boleh mengeluh,
Tidak boleh cengeng, itu sahabat sekalian ya, tidak boleh cengeng. Nah, yang dibutuhkan para leader adalah dengan yang terbatas ini dikelola dengan baik, dimanage dengan baik supaya bisa tetap mencapai target semaksimal mungkin. Nah, ini dia target semaksimal mungkin. Nah, itu yang perlu Anda ketahui, sahabat sekalian. Mencapai target semaksimal mungkin. Nah, lalu apa yang Anda lakukan? Yang dilakukan adalah bersama anggota tim Anda untuk mencapai target yang ditetapkan. Nah, biasa disinilah Anda punya tugas-tugas tadi ya. Anda sudah mengetahui ya, tugas memanage pekerjaannya. Memanage pekerjaan di sini Anda punya kemampuan perencanaan, kemampuan pengorganisasian, kemampuan pelaksanaan, kemampuan pengawasan. Nah, itu ya tugas manajerialnya. Nah, bicara tugas people-nya, manage people-nya, leadership Anda, bisa tugas membangun tim Anda, tugas berkomunikasi, mengkomunikasikan dengan tim Anda, tugas memotivasi tim Anda, tugas apa lagi? Mencari ide baru, kreatif, inovasi gitu ya, problem solver. Nah, itu dia tugas-tugas Anda. Dan tugas-tugas lain aja ada ya, memberikan motivasi semangat ya. Di sini pengembangan. Nah, itu tugas-tugas yang basic yang harus dilakukan sebagai seorang leader. Tugas tanggung jawab Anda ya, mencapai target yang semaksimal mungkin. Nah, itulah gambaran sederhana sahabat sekalian bagi seorang leader, tugas tanggung jawabnya. Jadi udah jelas ya, tugas tanggung jawab dalam rangka mencapai target sahabat sekalian. Nah, dengan fakta ini sahabat sekalian, maka Anda punya dong teknik ya dalam memimpin, mempengaruhi. Nah, model-model kepemimpinan yang perlu Anda ketahui. Ya, saya sudah belajar beberapa buku referensi yang ada, dan akhirnya saya menemukan suatu pola model kepemimpinan yang bisa digunakan. Nah, saya mengambil 3 konsep model kepemimpinan yang bisa dipakai, bisa dijadikan contoh buat sahabat sekalian, bisa saya share ke Anda. Yang pertama adalah seorang leader bisa menggunakan model kepemimpinan yang namanya paling sederhana, yaitu situational leadership. Jadi apa? Kepemimpinan berdasarkan situasi. Berarti apa sih? Punya tugas tanggung jawab memperhatikan lebih dahulu, melakukan observasi, meneliti situasinya, menganalisis situasinya seperti apa. Nah, apa saja sih ya di sini ya? Nah, itu situational leadership. Kedua adalah transactional leadership, yaitu bagaimana mempengaruhi anak buah Anda bertransaksi, dan di sini memberikan motivasi, daya dorong dalam sifatnya jangka pendek. Nah, baru ketiga, Anda jangka panjangnya melakukan apa? Transformational leadership. Di sini itu membawa anggota tim Anda menuju kepada tingkat ideal tadi dalam kaderisasi dan pengembangan lainnya. Nah, itu ada 3 model yang biasa saya gunakan. Mari nanti kita bahas satu sahabat sekalian supaya Anda memahami bagaimana Anda menggunakan model ini. Nah, jadi jelas ya, saya akan menggunakan pertama situational leadership, memahami situasinya, pemetaan terlebih dahulu. Lalu kedua, saya gunakan dalam jangka pendek kepemimpinan saya menggunakan sistem transaksional. Lalu jangka panjangnya saya menggunakan transformational leadership. Model leadership yang saya akan jelaskan pertama kali adalah situational leadership. Ini situational leadership penting sekali sahabat sekalian ya. Jadi tugas Anda, walaupun nanti ada pindah-pindah kepemimpinan, promosi berbagai tempat, Anda nggak takut lagi karena sudah punya model, sudah punya teknik model kepemimpinan Anda. Jadi kalau Anda ditanya mulai hari ini sahabat sekalian ya, apa model kepemimpinan yang Anda pakai? Nah, kalau Anda menggunakan metode yang saya pakai adalah saya menerapkan 3 model, yaitu model kepemimpinan situasional, transaksional, dan transformasional. Nah, begitu bicara situasional berarti memperhatikan situasinya. Berarti Anda mesti memetakan terlebih dahulu. Apa yang dipetakan? Tadi sumber daya yang terbatas itu 5M-nya, man, mesin, material, methods, money. Karena ini memang tanggung jawab Anda kan semua terbatas. Jadi Anda nggak boleh mengeluh. Jadi tugas Anda adalah pemetaan. Nah ya, misalnya mesinnya sudah tahu, kondisinya sudah usia seberapa, bagaimana tingkat kerusakannya, tingkat efisiensinya, lalu materialnya bagaimana, sahabat sekalian mesti diketahui ya, harganya berapa, bagaimana supaya Anda berpikir nanti bisa sebetulnya. Lalu juga sistem yang digunakan, sudah pemetaan jelas ya, metodologinya, jadi Anda punya peluang apa mesti diperbaiki. Yang ketiga, Anda juga tahu budgetnya, money-nya gitu ya. Nah, sekarang kita fokus kepada manusianya sahabat sekalian, karena dalam konteks leadership, memimpin, mengelola orang-orang mencapai suatu tujuan Anda. Nah, pemetaan di dalam memahami situasi dari leader Anda, tim Anda ini penting sekali. Apa sih yang dipetakan? Yang pertama yang dipetakan adalah aspek kompetensi sahabat sekalian ya. Kompetensi dari tim Anda. Ini penting sekali sahabat kalian, pemetaan, supaya Anda nanti bisa mengelola seperti apa tim Anda di sini, mengatur-ngaturnya, siapa jadi pion, siapa jadi bidak, siapa jadi seterusnya. Nah, kompetensi di sini biasanya Anda
yang Anda observasi adalah aspek knowledge-nya, pengetahuannya, aspek skill-nya, keterampilannya, lalu aspek attitude-nya. Nah, ini bisa dikembangkan, alat-alat tes ini sahabat sekalian ya, bisa digunakan. Jadi Anda mesti mengetahui level anak buah Anda ya. Karena nanti di dalam leadership nanti Anda akan membuat matriks letaknya di mana tim Anda di sini. Ya jelas ya, sudah dites kompetensinya. Yang kedua adalah ada pemetaan tim Anda ini dalam rangka mencapai target. Bagaimana pencapaian target mereka selama ini sesuai dengan KPI mereka. Ya, key performance indicatornya. Cek dulu pencapaian target dia, berapa persen dia mencapai target selama ini sebelum nanti Anda memimpin gitu ya. Nah, itu dia. Dari informasi kompetensi, ya nanti kompetensinya banyak ya, kompetensi kognitif, ya kompetensi macam-macam lah. Technical skill semuanya dikuasai semuanya, udah pemetaan. Dan juga pencapaian target dia. Nah, setelah tahu kompetensi dan macam targetnya, ya tadi kompetensi kan knowledge, skill, attitude-nya. Gabungan lengkap ya. Nah, target itu jelas juga. Nah, lalu Anda letakkan sini. Dia biasanya situational leadership itu dibagi 4 kolom ya. 4 kolom. Nah, kolomnya apa saja namanya? S1. Ya, kolom pertama paling bawah kanan bawah, jadi dibagi 4. Jadi dibagi 4 sahabat sekalian. Nah, bagi 4 ya. Nah, kolom pertama di sini S1. Berarti S1 di sini adalah tingkat kompetensi paling rendah. Penyertaan itu masih rendah. Ini contohnya anak-anak yang baru masuk, baru bekerja, masa probasi, masa percobaan lah gitu ya. Nah, itu kompetensi paling rendah. Lalu dia naik lagi di atasnya S2. S2 di sini artinya apa? Dia sudah meningkat kompetensinya. Nah, ya, aspek baru S3. Nah, di sini dia sudah S3 di sini artinya seorang sudah punya kompetensi bagus dan dia sudah punya kemampuan mengelola dirinya. Nggak perlu diancam-ancam. Baru kalau yang S4 di sini berarti anak buah Anda siap dipromosi sahabat kalian. Oke ya, itu dia. Nah, ketika sudah tahu seperti ini pemetaannya, mulai lagi Anda analisa lagi. Apa di sini? Yaitu kepribadiannya, tipe kepribadian, bisa menggunakan pakai DSC model atau pakai model NLP. DSC itu bisa tahu tipe dominan, influence, steadiness atau compliance. Jadi Anda bisa manage mereka dengan baik. Lalu juga kompetensi yang terkait kepribadian terkait dengan VAK-nya, tipe visual, auditory atau kinestetik sahabat sekalian. Nah, ini penting ya. Kepribadian. Lalu kenal lagi yang lainnya, aspek apa lagi? Minat dan bakat, ketertarikan dari tim Anda. Nah, dari informasi di sini maka baru kita dapat data cara mempengaruhi. Tadi setelah ditaruh ya, anak buah Anda berkompetensi dan juga dari segi pencapaian target letaknya di mana? S1, S2, S3 atau S4. Nah, dari sinilah baru bagaimana Anda mempengaruhi mereka. Bagaimana Anda membujuk mereka dengan situasi yang ada. Tentu nanti berbeda. Contoh, kalau levelnya masih D1, tadi kan dia masih anak baru, masih percobaan. Ya, rata-rata masih setahun lah ya belajar di sini. Nah, berarti di sini Anda akan menggunakan gaya kepemimpinan, gaya mempengaruhi, gaya memotivasi, gaya menggerakkan. Nah, gaya menggerakkan itu biasanya ada 5 model sahabat sekalian ya. Ada model gayanya paksaan, gaya otoriter ya, paksa aja. Nah, yang kedua, kalau dia meningkat, ada gaya mengancam, punishment and reward. Nah, itu 2 ya. Lalu ada gaya yang namanya rasional, membujuk pengaruh, gaya rasional. Yang ketiga, gayanya namanya trust. Nah, biasanya di gaya untuk di S1, karena dia masih baru, biasa gayanya gaya otoriter, gaya paksaan. Kenapa? Dia masih belajar, baru masuk. Udah kerjakan lu aja, diarahkan langsung. Nah, disinilah tugas leader sini adalah bicara terus, meng-coaching terus, men-training, mengembangkan sini, motivasi terus menerus ya. Lelah di sini sahabat sekalian ya, karena bicara terus. Nah, kalau sudah dia meningkat sesuai dengan waktunya, berkembang cepat, maka dia naik ke S2. Berarti kompetensinya meningkat ya. Dan juga dia bisa mampu mencapai target. Tapi disinilah pendekatannya gaya mimpinnya adalah gaya pakai reward and punishment. Anda tahu kan ya kalau gaya reward punishment. Kalau Anda menggunakan gaya reward, berarti Anda selalu mengiming-imingi hadiah, kesenangan kepada tim Anda. Ayo semangat, nanti kita mau jalan-jalan, capai target ya. Nah, itu ya. Pakai gayanya reward, kesenangan. Nanti kita jalan-jalan, kita happy-happy, kita makan. Apa ketika sudah mencapai target. Nah, anak buah baru bergerak, mau
berusaha mengerjakan selalu mungkin. Atau yang kedua, kalau Anda nggak bisa menggunakan teknik reward, maka Anda menggunakan teknik punishment. Anda akan menggunakan gaya mengancam terus. Anak buah, kalau Anda nggak tercapai target, kamu akan downgrade. Kalau nggak mencapai target, kamu akan dimutasi, pindah ke bagian lain yang lebih susah gitu ya. Nah, itu dua ya. Jadi menggerakkan motivasi menggunakan reward dan menggunakan punishment. Nah, disinilah nanti sahabat sekalian, sini gaya nanti menggunakan namanya teknik namanya teknik transaksional leadership. Karena jangka pendek dia mainnya ya, buat punishment. Nah, ini gayanya ya. Baru gaya yang ketiga. Tadi kan dia S2, S1 ke S2 ya. Gayanya reward and punishment. Maka gaya yang ketiga adalah gaya yang namanya pakai rasional. Jadi anak buah Anda telah berkembang, sudah mulai sadar dirinya bahwa dia punya keberuntungan bekerja di sini, punya kesempatan berkarya, maka dia sudah berkembang rasionalnya, otaknya, rasionalnya, cara berpikirnya lebih rasional. Maka dia gaya kepemimpinannya di sini Anda menggunakan gaya rasional. Jadi Anda berbicara di sini ya. Nah, disinilah bentuknya sifatnya partisipatif. Kalau tadi di S2 itu punishment sifatnya apa? Disinilah teknik namanya menjualkannya biasa kan reward and punishment. Nah, ketika sudah Anda menggunakan teknik partisipatif, di sini diskusi ya, baru di sini kemampuan sudah 80% ya, udah bagus. Naik lagi ke bawah ke S4. Nah, S4 di sini adalah sudah trust, dipercaya. Jadi Anda orang anak buah ini sudah siap dipromosi karena sudah kemampuannya, skill itu sama dengan Anda 80%. Keren ya. Nah, jadi sahabat sekalian, itulah gaya kepemimpinan model situational leadership. Jadi Anda petakan, apa yang petakan tadi? Knowledge, skill, attitude-nya dan pencapaian target-targetnya. Tambahkan lagi tipe kepribadian boleh, niat hobi itu untuk melengkapi bagaimana membujuk dan mempengaruhi orang tersebut, anak buah Anda. Nah, itu sahabat sekalian ya. Jadi itu model pertama, leadership model berdasarkan situasi. Jadi Anda sudah tahu gaya memimpin. Jadi berarti dari sinilah Anda tidak boleh melakukan generalisasi dalam menggunakan gaya memimpin Anda. Gaya Anda memimpin, ikuti situasinya, yaitu anak buah Anda. Nanti bisa dilihat juga dari tipe kepribadiannya. Kalau orang dominan, bagaimana cara mempengaruhi, cara membujuk, cara melidingnya gitu ya. Nanti kita belajar ya cara mempengaruhi. Lalu kalau tipenya dia orang-orang steadiness ya, diam gitu ya, atau tipe compliance yang diam, atau tipe-tipe tipe-tipe influencer. Nah, itu yang karena sama hebohnya. Jadi sahabat sekalian, Anda bisa menggunakan berbagai gaya. Nah, pahamilah yang paling penting situational leadership. Petakan dulu, baru Anda menggerakkan. Jadi lihat dulu situasinya, lalu petakan baru pengaruhi. Nah, itulah situational leadership tahap pertama yang bisa dilakukan. Nah, baru Anda kan harus dalam waktu cepat mencapai target. Maka di sini Anda menggunakan gaya transactional leadership. Nah, itu tadi ya. Berarti Anda asumsikan semua anak buah Anda adanya di S2. S2 itu artinya apa? Kompetisi sudah ya meningkat ya. Jadi Anda memaksa menyamaratakan semuanya bahwa setiap orang tim ini hanya bisa dimotivasi ya. Sifatnya transaksional, bisnis transaksional di sini ya. Jadi menggunakan reward and punishment, baru dia mau bergerak karena jangka pendek. Makanya kalau Anda menggunakan gaya ancaman, gaya iming-iming hadiah, itu sifatnya jangka pendek sahabat sekalian. Nah, kemudian Anda berpikir lagi ke jangka panjang. Berarti Anda menggunakan gaya namanya transformational leadership, pengembangan SDM di sini. Nah, disinilah peran penting nanti dalam melakukan coaching and counseling sahabat sekalian di sini ya. Nah, disinilah pentingnya leader. Begitu Anda menggunakan transformational leadership, disinilah peran Anda ada 5 yang Anda mainkan. Nah, peran pertama kan tujuan tadi ya untuk pengembangan ya. Anak buah Anda dari S1 pindah ke S2, berkembang dia. S3 sampai S4. Nah, tentu Anda desain programnya pengembangan tim Anda supaya Anda mencapai target namanya seorang leader bisa mencapai target leader baru setiap tahunnya minimal 1 sahabat sekalian, minimal 1 ya. Jadi kalau menurut saya seperti itu supaya dia kadernya bagus. Nah, berarti alat yang digunakan untuk melakukan transformational leadership adalah menggunakan metode ya training, coaching, counseling. Nah, coaching, counseling itu di dalamnya ada ya 5 step ya, 5 peran yang Anda mainkan. Peran pertama yang paling tinggi ya,
yaitu peran sebagai coach. Peran sebagai coach berarti Anda tinggal bertanya, ya anak buah Anda bisa bagus, sudah mengerti. Nah itu biasa cocoknya level untuk training coach itu, Anda peran sebagai coach itu kalau anak buah Anda levelnya sudah di S4 dan juga S berapa? S3. Nah, karena sudah hebat dia coach. Nah baru Anda kalau di coach belum bisa, bertanya nggak bisa, maka Anda turun lagi peran Anda sebagai trainer, mengajarkan terus, mentraining anak buah Anda. Nah ini peran Anda sebagai leader as a trainer gitu ya, menyiapkan materi training, mengembangkan anak buah supaya dia berkembang dari S1 ke S2, S2 berkembang ke S3 sampai ke S4. Nah itu peran sebagai leader as a trainer, as a coach, as a trainer ya. Nah kemudian Anda mengembangkan diri lagi. Kalau sudah di coach nggak bisa, di training nggak bisa, ternyata ini perlu dimotivasi. Makanya leader as motivator gitu istilahnya. Lah waktu Anda melakukan fungsi transfer leadership ini sebagai motivator, Anda motivasi. Ingat tadi motivasi, reward and punishment, ada intrinsik, ada ekstrinsik. Nah ini membangun kesadaran penting bagi setiap tim Anda dalam menjalankan tugas-tugas sebagai profesional gitu ya. Nah itu menggunakan teknik Anda berperan sebagai leader as motivator. Nah baru nggak umpan juga, ternyata dia tidak terpengaruh, tidak bisa bergerak, tidak bisa berubah, maka Anda mainkan peran yang keempat. Peran yang keempat di sini adalah peran sebagai konselor, sebagai terapis, ya, terapis, menolong ya, menanyakan masalah-masalah pribadinya apa yang membuat dia tidak berkembang, istilahnya. Baru Anda berperan, nggak mempan juga, terpaksa yang terakhir. Yang terakhir adalah, sahabat sekalian, adalah berperan sebagai tokoh spiritual, pendamping spiritual. Jadi Anda mendoakan gitu ya, bersama-sama berdoa supaya dia bisa berkembang, bertumbuh. Nah jadi sahabat sekalian, proses ini selain mengajar, mengcoach, mentraining, memotivasi, mengkonseling, juga mendoakan sahabat sekalian. Nah ini tugas supaya leadership yang berkembang, namanya disebut transformational leadership, terjadi perubahan. Nah perubahannya apa? Aspek kompetensi dari tim Anda, dia juga berkembang juga, dan targetnya terus. Nah dalam transformasi ini belajar semuanya, berkembang semuanya, sehingga SDM Anda, tim Anda jauh lebih bagus. Sahabat profesional, ketika Anda menjalankan 3 model leadership tersebut, maka Anda harus punya kompetensi dasar yang sebelum saya sebutkan. Nah pertama, Anda pengetahuan harus terus berkembang, karena perubahan sangat cepat sekarang ya. Ikuti perubahan yang terjadi dengan terus belajar sahabat sekalian ya. Lalu latih, jadi supaya skill Anda meningkat, dan juga punya attitude yang baik sahabat sekalian, dan untuk berkembang. Nah ini pendukung ya, supaya Anda bisa memetakan nanti timnya, melihat situasi, membuat ya matriks yang ada pada skill pada tim Anda begitu ya, supaya Anda bisa menggerakkan tim Anda sampai kepada tujuan Anda, yaitu tujuan leader adalah mencapai target. Nah target itu ada 3 ya, target secara corporate ya, profit perusahaan ya, revenue kurangi cost kan gitu kan. Ada target lagi, target untuk terus menyumbangkan ide kreatifnya, problem solvingnya, lalu analisis potensialnya, dan perbaikan terus menerus ya, konsep improvementnya. Nah di situ baru kaderi saya sahabat kalian. Nah ini dia penting sekali, attitude yang baik. Nah selain itu sahabat sekalian, bagi seorang leader, yaitu harus punya yang namanya sense of belonging. Pertama, dia harus mencintai profesinya, mencintai perusahaannya, organisasinya, dan mencintai customer-nya. Ini penting sekali. Dengan seperti ini maka dia bisa mengembangkan diri dan mengembangkan anggota timnya. Nah selain itu juga sahabat sekalian harus punya namanya minimal 5 kecerdasan yang harus dimiliki bagi seorang leader profesional. Yaitu pertama, kecerdasan intelektualnya ya, jangan sampai di bawah standar lah IQ-nya begitu ya. Harus punya IQ yang standar sesuai standar perusahaan. Biasanya ada perusahaannya 110, 120, dan jelas harus jangan di bawah 100 sahabat sekalian. Punya kecerdasan supaya Pak mampu berpikir terus kreatif, karena tadi leader harus bisa membuat jalan baru. Jadi dia kreatif pengembangannya, bisa menemukan masalah, melihat masalah, peluang-peluang. Nah ini pentingnya kompetensi ya, pentingnya kecerdasan intelektual. Yang kedua adalah kecerdasan emosional. Nah leader ini penting banget emosionalnya. Emosi itu kan ada 2 ya, emosi positif dan emosi negatif. Nanti Anda bisa lihat ya video saya yang lain tentang kecerdasan emosi. Nah emosi 2 ya, ada positif negatif. Nah itu di situ Anda harus apa? Kalau positifnya punya ya kemampuan ya rasa cinta dan rasa bahagia dan berkarya. Kalau negatifnya
rasa takut, sedih, dan marah gitu ya. Nah, Anda kelola dengan baik. Dua-dua itu penting sahabat sekalian ya. Lalu juga seorang leader ini harus punya kecerdasan namanya adversity, ketahanan menghadapi penderitaan dan kesusahan. Baru kecerdasan secara fisik ya, harus bagus. Kemudian yang tertinggi adalah kecerdasan spiritual. Penting banget sahabat sekalian ya. Karena waktu Anda mengalami kesulitan, tantangan, Anda bisa berdoa kepada Tuhan ya, memohon belas kasih Tuhan supaya diberikan pengetahuan bisa hikmat, entah dalam menangani berbagai masalah atau kedua dalam menolong anak buah Anda gitu ya. Karena kan peran Anda yang terakhir punya peran spiritual gitu ya. Tadi kan perannya ada peran coach, peran sebagai trainer, peran sebagai motivator, peran sebagai konselor, peran sebagai tokoh spiritual. Nah, ini penting banget sebenarnya. Makanya penting banget kecerdasan spiritual. Berarti ada di sini pemimpin bisa nanti pemimpin spiritual. Oh ya, bagus kan sekali lagi ya, dalam rangka mencapai target. Nah, kecerdasan tersebut dilengkapi akhirnya muncul dalam bentuk karakter Anda sebagai seorang leader yang hebat sama sekalian ya. Artinya pertama Anda bisa dipercaya. Dipercaya sahabat, karena tadi kan kalau Anda lihat dari risetnya, pemimpin seperti apa yang akan diikuti adalah pemimpin yang dapat dipercaya, jujur, kemudian punya disiplin. Jangan sampai leader contoh disiplinnya buruk ya, terlambat terus, tidak punya komitmen dalam bekerja dan seterusnya. Lalu leader yang menghargai, punya respect pada orang lain dan dirinya seterusnya. Dan juga leader yang punya tanggung jawab, bertanggung jawab dia atas apapun yang dikerjakan. Dia nggak mau pulang sebelum selesai, pantang pulang sebelum api padam, kata pemadam kebakaran gitu ya. Jadi siap. Dan juga dia punya kepedulian kepada dirinya dan kepada timnya, kepada perusahaannya, karena punya rasa memiliki sahabat sekalian ya, caringnya ya. Lalu juga dia adil, proporsional adilnya, betul-betul ya, bisa lakukan itu. Dan juga dia seorang penolong, dia tidak tega melihat anggota timnya atau rekan sejawatnya atau atasannya menderita gitu ya, kesusahan, dia siap menolong. Nah, ini karakter leader yang harus dikembangkan. Dan juga punya ya, bisa dipertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya, bisa dipercaya, bisa dipertanggungjawabkan, jadi bisa dipertanggungjawabkan secara SOP dan sebagainya. Nah, itulah karakter leader yang dibutuhkan supaya dia menjadi leader yang tangguh, yang hebat, yang bisa memimpin dirinya dan bisa memimpin timnya sahabat sekalian ya. Nah, di samping itu juga seorang leader punya mindset yang positif ya. Ingat, mindset operator berbeda dengan mindsetnya leader atau supervisor. Mindsetnya manager berbeda dengan mindsetnya supervisor. Mindsetnya direktur berbeda dengan mindsetnya manager. Mindset owner berbeda. Nah, berarti secara keseluruhan mindset leader di sini adalah yang paling sederhana adalah dia harus mampu menjadi role model, menjadi contoh dalam segala aspek tadi, dari segi karakternya, dari kecerdasannya begitu ya, menjadi role model. Juga dalam pembuktian dalam mencapai target. Jadi mindsetnya adalah dia role model yang baik, contoh teladan yang baik. Dan juga dengan karakter tadi lengkap ya, bisa dipercaya, jujur, disiplin gitu ya, menghargai, punya tanggung jawab, peduli, jujur, adil gitu ya, menolong, dan juga dapat bertanggung jawab semua. Nah, leader akan akhir diikuti. Nah, mindset ini penting banget. Yang berikutnya mindset yang sifatnya positive thinking. Selalu berpikirnya positif. Nah, positive thinking itu artinya apa? Selalu melihat kebaikan-kebaikan di belakang semuanya itu. Dia melihat ke depan hal-hal yang baik. Nah, kalau kebalikannya, kalau dia leader yang negative thinking, selalu punya prasangka sama sekalian ya. Nah, nggak punya prasangka buruk pada sekitarnya, kepada timnya, kepada rekan kerja, pada atasannya. Waduh, repot ya. Nah, ini lalu dia suka mengeluh. Nah, ya, bahaya kan kalau negatif mindset di sini. Lalu juga selalu berpikir negatif banyak. Akhirnya dia orang banyak kena blocking, negative thinking. Dia nggak bisa kreatif sahabat kita. Ini kalau dia kena terjebak namanya mental blocking. Jadi Anda mindsetnya harus positif. Nah, gimana? Anda mesti ketahui kan, karena konsepnya siklusnya adalah seorang leader itu ya, pertama pikirannya harus tetap dijaga, tetap positif. Karena dari pikiran akan keluar apa? Emosi tadi. Akan keluar kecerdasan emosinya. Emosinya apa tadi? Bisa positif, bisa negatif. Tentu kita harapkan kita positif. Dari emosi ini keluar yang namanya nanti yaitu kata-kata verbalnya. Maka komunikasi harus bagus.
kata-kata kepada dirinya intrapersonal maupun kata-kata kepada orang lain. Dari kata-kata ini dilihatnya efek dari emosinya ya. Kalau dia emosi pikiran positif, maka emosinya positif. Maka kata-katanya akan lebih positif pada dirinya maupun kepada orang lain, supaya bisa mempengaruhi dengan cepat. Nah, dari kata-kata ini lama-lama akan menjadi perilaku, tindakannya bisa menjadi role model, sahabat sekalian ya. Contoh teladan dalam apa? Dalam tanggung jawab, dalam kejujuran, dalam disiplin, dalam menghargai, dalam bertanggung jawab, dalam kepedulian, dalam menolong, dalam bertanggung jawabannya. Semua. Jadi dia dalam perilakunya kelihatan karakternya. Lama-lama jadi kebiasaan, sahabat sekalian, jadi role model ya, lalu jadi karakter yang kuat. Nah, akhirnya di sini punya nilai-nilai, punya belief system sebagai seorang leader yang bagus dan keren. Nah, itu ya, dari mulai cara berpikirnya, karakternya di sini. Nah, akhirnya punya karakter yang hebat. Kalau seperti ini, tujuannya relatif lebih mudah tercapai, sahabat sekalian. Nah, ini pentingnya kompetensi, aspek-aspek yang menyangkut tadi ya, rasa memiliki, lalu kecerdasan yang tersebut, lalu karakter dan juga mindset. Nah, di samping itu juga leader ini punya motivasi yang kuat untuk berkembang. Karena tadi leader itu diikuti pertama jujur. Nah, kedua punya visi. Punya visi artinya punya goal, punya target. Nah, ini kan berarti punya motivasi yang kuat, sahabat sekaliannya. Jadi motivasi kuat di sini, makanya leader ini harus bisa memotivasi dirinya supaya punya ide-ide yang bagus, cemerlang ke depan, supaya diikuti oleh timnya. Nah, motivasinya tentu ada dua aspek ya, ada intrinsik dirinya, kesadaran dirinya, juga ada aspek ekstrinsik. Nah, kalau intrinsik selalu mulai dengan intrinsiknya. Mengapa dia bekerja saat ini? Kedua, mengapa dia jadi leader? Apa yang mau dicapai dilakukan di situ bersama timnya. Lalu motivasi yang sifatnya ekstrinsik, bagaimana dia mau menolong anggota timnya, menolong departemennya, menolong perusahaannya untuk mencapai target-targetnya. Nah, ini punya goalnya, sahabat sekalian ya, punya motivasi yang kuat. Nah, jangan sampai leader ini mengalami demotivasi, bahaya sekali, sahabat sekalian ya. Jadi penting sekali. Nah, selain punya potensi ini, berarti leader jadi role model, berarti dia harus bisa, tadi kan perannya sebagai motivator, dia harus bisa memotivasi anggota timnya, sahabat sekalian. Sahabat profesional, Anda sebagai leader harus punya kepercayaan diri yang kuat. Untuk apa? Memimpin, sahabat sekalian ya. Kepercayaan diri ini dasarnya dari mana? Pertama, dari attitude Anda. Dalam itu ada namanya konsep diri Anda. Bagaimana Anda menilai diri Anda? Apa yang Anda lihat tentang diri Anda sendiri? Nah, tapi kalau pikiran Anda negatif, itu bisa dihancurkan konsep diri Anda. Kepercayaan diri Anda akan dirusak, sahabat sekalian. Makanya hati-hati dengan cara berpikir Anda, sahabat sekalian ya. Yang penting Anda lihatlah diri Anda positif, bahwa Anda seorang leader yang hebat, punya rencana, punya visi, punya misi yang jelas untuk menolong diri dan menolong orang lain, sahabat sekalian ya. Nah, di sini penting sekali. Nah, supaya Anda lebih percaya diri, tentunya nggak sembarangan ya, tentu harus punya kompetensi di bidangnya. Jangan sampai Anda leader tidak bisa mengerjakan, karena kan tugas kita leader nih, kalau supervisor, manager seterusnya, punya ada aspek teknikalnya yang mesti tahu. Yang kedua, Anda mesti ngerti yang namanya administratifnya. Yang ketiga, bagaimana membangun relasi ya, relationnya. Keempat, punya konsep berpikir ya, yang menyumbangkan ide kreatif. Nah, jadi ini penting, sahabat sekalian, punya pengetahuan, punya keterampilan, punya sikap yang baik. Nah, ini penting banget supaya membangun kepercayaan diri Anda. Jadi sangat sulit sekali Anda percaya diri kalau Anda memang tidak menguasai bidang pekerjaannya. Akibatnya Anda akan dilecehkan oleh tim Anda, dan akhirnya gagal menjadi seorang leader. Nah, oleh karena itu, bagaimana langkah-langkahnya supaya Anda penuh percaya diri? Nah, tidak ada kata lain, Anda terus belajar mengembangkan diri Anda sesuai perkembangan pengetahuan yang ada di waktu tersebut, begitu ya. Pokoknya gini, ingat selalu selangkah lebih maju Anda informasinya. Kalau Anda bisa, ya Anda skillnya juga bisa sesuaikan dengan pengetahuan Anda. Ya, persiapkan semuanya diri Anda supaya Anda secara kompetensi terus meningkat sebagai seorang leader. Itu dulu, supaya percaya dirinya bagus. Nah, semua dipersiapkan dengan baik. Lalu kemudian, ini dia, bahwa Anda punya kemampuan berpikir positif, gitu ya, terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain, supaya PD-nya naik, sama sekali bisa memimpin, bisa menggerakkan. Ya, di sini ya. Lalu juga Anda bisa berkomunikasi dengan mantap, dengan percaya diri, gitu ya, karena lebih positif, gitu ya. Kemudian juga Anda bisa berdiri mengenali siapa anak buah Anda. Tadi kan sudah ya,
dalam institutional leadership, Anda wajib mengenali anak buah Anda, aspek apa kompetensinya, knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya, target-targetnya, lalu kepribadiannya, hobinya. Nah, disinilah ketika Anda sudah mengenali, lebih mudah membangun hubungan dengan tim Anda. Membangun hubungan ya, akhirnya Anda lebih percaya diri melalui tim Anda, karena sudah kenal, dipercaya dengan baik. Nah, disinilah Anda kemudian kalau sudah semua siap, sudah tahu semuanya, bagaimana Anda tinggal berkomunikasi. Nah, berkomunikasilah Anda rileks ini, penuh percaya diri, tidak gemeteran, tidak gagap. Sebetulnya Anda bisa berkomunikasi dengan jelas dan juga mantap. Nah, itulah prinsip dasar bahwa Anda harus punya konsep diri, kepercayaan diri yang baik dan punya penghargaan ya kepada diri sendiri dan pada orang lain. Dan seperti itu maka Anda akan tampil dengan mantap, memanggil anak buah Anda, dan Anda jelas di sini ya, PD-nya bagus dalam nanti ya. Karena kan nanti peran leader ada sebagai coach, sebagai trainer, sebagai motivator, sebagai konselor, sebagai spiritual, tokoh spiritual, peran spiritual Anda. Nah, ini harus disampaikan dengan apa? Dengan penuh kepercayaan diri sahabat sekalian. Jadi jangan ragu-ragu, terus mengembangkan diri Anda. Apa kelemahan Anda, pelajari dan isi terus. Makanya leader itu terus belajar, nggak pernah berhenti. Nah, setelah Anda punya kemampuan percaya diri yang baik sekali dan dilatih dengan sengaja, sekali lagi dilatih dengan sengaja, dikembangkan diri Anda supaya menjadi pribadi yang siap, matang begitu ya, sebagai leader. Nah, jelas ya tadi, baru Anda punya namanya sikap tegas di sini ya sahabat sekalian ya. Sikap tegas. Nah, sikap tegas itu kemampuan untuk apa di sini? Untuk menyampaikan perasaan, pikiran, pendapat, keyakinan ya secara terbuka ya, dengan cara-cara yang dapat diterima oleh orang lain. Disinilah sikap tegas di sini adalah udah pede dulu ya. Setelah pede, Anda bisa menyampaikan kalau Anda setuju atau tidak. Jadi tegas, iya atau tidak. Nah, jelas tegas juga ya. Berani mengatakan tidak kalau memang tidak sesuai dengan dirinya, kan begitu ya. Dan dia berani mengambil resiko. Jalan siapapun juga, karena dia tegas. Tapi tegas bukan yang konyol sebenarnya. Tegas yang rasional, yang telah dipersiapkan dan dipelajari semua. Dan dia mengetahui kalau dia mengatakan tidak, dia tahu kenapa mengatakan tidak. Kalau dia mengatakan iya, dia tahu latar belakang mengatakan iya. Sebenarnya. Dan setiap kata-kata iya atau tidak, risiko-risiko yang muncul di sana, dia siap menanggungnya. Nah, itu dia, percaya dirinya sudah siap di sini. Jadi di sini seseorang yang sikap tegas ini, dia dapat diterima oleh orang lain di sekitarnya karena dia menghargai orang lain. Gitu sebenarnya, dia tidak merendahkan orang lain. Semua dianggap buat dia setara. Jadi cara pandang orang tegas ini menganggap orang lain setara, equal dengan dirinya, sama. Dia tidak merendahkan. Nah, cara berbicara jelas. Tapi kalau orang-orang yang, kalau Anda leader yang namanya tidak tegas, berarti gampang. Berarti Anda tipe yang pasif, selalu mengalah, mundur. Ya, nggak bisa sebenarnya. Harus tegas orang leader mengatakan ya atau tidak. Bahkan Anda, kalau Anda tidak setuju, Anda mengatakan, iya, untuk hal ini saya tidak setuju. Alasannya jelas, seperti itu ya, saudara sekalian ya. Dan tahu risikonya dan siap menanggung risiko yang ada. Nah, itulah ketegasan. Karena ini penting banget ketegasan, saudara sekalian ya. Dalam saat apa? Saat Anda sedang berperan sebagai coach, sebagai apa lagi? Trainer, sebagai konselor, sebagai ya, sebagai terapis, sebagai tokoh spiritual. Nah, Anda sedang memberikan tindakan disiplin, butuh ketegasan. Walaupun umurnya sudah beda dengan Anda, lebih tua mereka, anak buah Anda bisa bersikap tegas dengan jelas, dan Anda berani menyampaikan ketegasan Anda. Dan itu yang paling penting sahabat sekalian. Jadi Anda tidak membiarkan masalah di tim Anda. Panggil. Nah, ini pentingnya nanti apa? Waktu Anda melakukan coaching and counseling, waktu membina. Jadi kan waktu membina Anda memainkan peran sebagai coach, peran sebagai trainer, peran sebagai motivator, peran sebagai konselor, peran sebagai tokoh spiritual. Dan sini Anda tegas menyampaikan fakta-fakta. Jika selalu ya, ketegasan harus didasarkan pada fakta, pada data. Jangan konyol, jangan gosip, jangan opini. Sebenarnya Anda bisa seperti itu. Nah, ini penting sekali bagi seorang leader dalam menjalankan fungsi ketegasan tersebut. Waktu Anda memberikan disiplin, menyampaikan tidak kesetujuannya, semuanya jelas. Ini penting, jangan sampai pelin-pelan, bentar iya, bentar tidak, nggak jelas. Jangan ya, harus tegas, berani. Jadi orang tegas adalah orang yang tahu dia mengatakan ya atau mengatakan tidak, dan dia tahu risiko ya akibatnya ketika dia mengatakan tersebut. Tapi dengan dasar yang rasional, dengan tetap menghargai orang lain. Nah, itulah sahabat sekalian, Anda harus punya kemampuan di sini, percaya diri yang bagus dan punya sikap tegas yang bagus. Semoga Anda sukses
Seorang leader juga harus dia mengenali ya tim tadikannya dalam istilah leadership harus tahu ya. Pertama harus mengetahui tingkat motivasi anak buah Anda gitu ya. Apa yang mendasari motivasi anak buah Anda di dalam bekerja harus kenali. Lalu anak buah Anda bisa tahu anak buah Anda ini lebih digerakkan oleh reward atau punishment. Ini pentingnya waktu nanti Anda mengembangkan tim Anda. Kalau anak buah Anda sukanya dikasih reward ya waktu bicara pakai reward. Tetapi umumnya orang itu dua digerakannya dari segi rewardnya dan punishmentnya. Anda bisa mainkan ini dalam motivasi. Makanya penting sekali waktu Anda membina anak buah Anda di sini, Anda wajib mengenali apa menjadi faktor-faktor motivatornya dia, gitu ya, kenali. Oh dia motivasinya karena ekstrinsik siapa di situ? Ya bisa orang tuanya, ayahnya, ibunya, atau istrinya, atau anaknya, atau siapapun. Nah Anda bisa pakai itu, Anda catat gitu ya, menggerakkan motivasinya, gitu istilahnya. Jadi kenali. Nah, kalau dia sukanya apa, pakai reward dan punishment, pakai itu sebenarnya. Jadi Anda pemetaannya harus bagus sekali, kemampuan memahami motivasi seseorang, menggerakkan. Nah di samping itu juga Anda wajib mengenali anak buah Anda, yaitu dari tipe kepribadian. Nah tipe kepribadian tadi jelaskan ada dua ya, ada tipenya menggunakan DSC. Karena begini dasarnya, pengenalan ini penting banget sesuai dengan kata Sun Tzu, seorang ahli perang ya dari Cina ya 2000 tahun sebelum Masehi. Sebelum Anda perang, kenali musuhmu. Kenali dirimu dulu lebih dulu ya. Kenali dirimu. Lalu kenali musuhmu. Kenali lingkungan. Maka 1000 kali pertempuran 1000 kali kemenangan. Nah, ini penting banget. Jadi, kenali tim Anda dengan baik. Nah, itu dalam konteks situational leadership sobat sekalian ya. Harus kenali. Nah, kalau dari kepribadian, biasanya saya menggunakan dua model. Menggunakan DSC. Nah, ini penting banget ya. Ada orang tipe dominan, tipe atau disebutnya tipe koleris, ada tipe influencer atau sanguinis, ada tipe melankolis atau compliance, ada tipe phlegmatis atau disebutnya steadiness sekalian ya. Nah, ketika Anda mempunyai anggota tim, kan orang dominan ini sahabat sekalian ya, dia orang yang punya ketegasan, punya sikap tegas, punya visioner kuat sahabat sekalian ya. Nah, jelas tujuannya untuk timnya. Nah, kalau menggerakkan orang tim seperti ini gampang sekali. Langsung berikan tugas tanggung jawab, target sekian, jalankan. Dia akan bergerak dengan cepat. Nah, cuman dia sering marah-marah, nggak remeh. Nah, jadi mudah. Kalau tipenya anak buah Anda tipe-tipe sanguin ya atau influencer sini, baik-baik. Nah, itu kan perlu dia menyalurkan basa-basinya. Karena ini dua tipe koleris dan sanguin ini tipe-tipe ekstrovert. Tampil ya. Jadi Anda harus banyak bicara dulu. Nah, karena dia sering lupa, maka Anda ingat selalu kalau bicara dengan mempengaruhi, suruh catat. Ya, dia semangat dan dia kreatif. Dan ketika Anda ketemu dengan dua tipe berikutnya, yaitu melankolis dan phlegmatic atau compliant atau steadiness, ini tipe introvert. Berarti ya, Anda harus mendorong dengan baik. Kalau tadi dominan, influencer, dia cepat, tinggal bicara aja langsung, dia merespon, ditangkap langsung cepat dia dan tegas. Nah, kalau orang compliant, dia butuh berpikir, menyerap informasi Anda, influencing Anda gitu ya. Harus jelas, dianalisis. Jadi dia banyak nanya dulu, semua lengkap, baru dia mau bergerak. Ketika diterima rasional, dia baru bergerak. Jadi Anda harus sabar menangani orang-orang compliance ya. Dan jelas juga angka-angkanya, dan juga ketika terpenuhi kebutuhannya dia, maka bisa memimpin. Nah, kalau phlegmatic atau steadiness, nah ini sahabat sekalian ya, dia perlu didorong karena dia tidak sesuatu yang baru, dorong dengan kuat ya. Tapi dia orang yang paling baik dan bertanggung jawab dan loyal. Nah, ini tinggal lihat ya. Nah, semua pribadi itu baik, punya kekuatan, punya kelemahan. Nanti Anda bisa lihat di video yang lain tentang pembahasan tentang mengenai tipe kepribadian berdasarkan DSC. Nah, itu singkatnya gitu sahabat sekalian. Lalu juga ada tipe berdasarkan NLP kepribadian, yaitu tipenya ada visual, auditory, dan kinestetik. Nah, untuk lengkapnya nanti bisa lihat di video saya NLP sahabat sekalian ya. Nah, orang visual di sini kekuatannya dari apa yang dia lihat. Jadi ketika Anda mempengaruhi, ingatnya membujuk dan mempengaruhi, unsur visual harus kuat, bahasa pun harus kuat juga. Seperti dengan auditori, kekuatannya di pendengarannya, berarti intonasi Anda harus kembangkan di sini. Nah, baru tipe yang berikutnya adalah kinestetik atau pakai perasaan. Nah, ini penting ya. Kenapa Anda harus ketahui hobi, minat, kepribadian di sini? Nah, ini dalam rangka apa? Membangun relasi, sahabat kalian. Nah, ketika Anda sudah mengetahui semua tipe-tipe ini, tahap berikutnya adalah bagaimana membangun relasi kepada tim Anda ini, anggota dengan kepribadian. Nanti kepentingan bisa macam-macam. Jadi untuk apa di sini sahabat sekalian? Mempengaruhi, membangun hubungan dan kepercayaan kepada
tim Anda. Karena begini, orang mau dipimpin ketika dia sudah percaya kepada pimpinannya dengan tulus dan ikhlas, gitu ya. Berarti Anda pendekatannya bangun hubungan, melakukan apa di sini? Menyesuaikan, melakukan matching, mirroring, ya. Lalu pacing di sini, menyesuaikan, menyamakan apa saja. Ya hobinya tadi kan punya data, hobi, minat, kepribadiannya, dia tahu, kenali dengan baik karena sebelumnya kenal dengan baik. Lalu Anda mempengaruhi, membujuk dengan pendekatan apa yang Anda ketahui, di matching dulu. Setelah disesuaikan, nah nanti di sini hubungan Anda akan meningkat kualitasnya, ya, bagus kualitasnya. Dan baru Anda mulai leading, mengaruhi. Nah, apa tanda-tandanya ketika hubungan sudah baik dengan tim Anda? Yaitu sederhana sahabat sekalian, yaitu Anda udah tahu, meningkat ya, sudah kenal, menjadi teman, menjadi ya tanda kutip di sini menjadi sahabat, menjadi tanda kutip pacar, tanda kutip jadi keluarga. Nah, kalau sudah makin tinggi relasinya sahabat sekalian ya, sangat mudah membujuk, sangat mudah mempengaruhi. Karena tugas leader adalah membujuk dan mempengaruhi dan menggerakkan tim Anda menuju apa? Target Anda. Nah, ini penting banget hubungan. Jadi, jelas sekarang ya, Anda dalam proses membangun hubungan adalah harus punya kemampuan membangun kesamaan dahulu dengan tim Anda. Dengan siapa saja sih begitu ya, supaya Anda bisa meliding, bisa mempengaruhi. Caranya apa? Ya kenali tadi hobinya, minatnya, ketertarikannya, tipe kepribadiannya dengan hal tersebut. Nah, itu sebagai alat masuk kita berkomunikasi. Sudah bangun hubungan bagus, baru tinggal leading. Nah, jadi jangan, ya kecuali Anda mau gaya pakai otoriter ya, sama sekali terserah Anda sih ya. Tapi buat saya, Anda leader harus menggunakan 3 teknik tadi. Situational leadership, kenali semuanya. Lalu transisional, jangka pendek, motivasi dengan cepat, mencapai target. Ketiga, jangka panjang, transformational. Ini penting banget bagi seorang leader sahabat sekalian. Jadi itu yang menjadi kata kunci pertama, bangun hubungan, bangun kepercayaan, dan gerakan. Nah, sahabat sekalian, ketika Anda sudah mengetahui semua apa yang harus digunakan dalam mimpin, baru Anda sekarang berkomunikasi dengan anggota tim Anda. Nah, berkomunikasi di sini hati-hati ya. Bagaimana berkomunikasi dengan anggota tim Anda di sini atau orang-orang sekitar Anda untuk menggerakkan. Nah, berarti Anda tahu cara-cara berkomunikasi. Nah, ini penting banget ya. Nah, komunikasi itu nggak rumit. Nanti Anda bisa lihat lagi di video saya tentang communication skill ya. Kembangkan. Nah, singkatnya begini. Komunikasi itu ada pengirim, ada penerima. Nah, tujuan Anda kan mengubah, menolong orang. Penerima ini anak buah Anda, tim Anda, supaya dia mau bergerak menuju tujuannya. Berarti di sini Anda sebagai pengirim berita, sebagai leader, yaitu harus menyiapkan, yaitu informasinya, datanya. Berarti Anda berkomunikasi jangan bergosip atau opini, harus menggunakan data, speak with data. Nah, cara penyampaiannya harus tegas, singkat, dan jelas. Nah, nanti unsur-unsurnya di situ ada verbalnya, ya 3V ya. Ada vokalnya, intonasinya, begitu ya. Lalu ada visualnya, bahasa tubuh Anda, begitu ya. Dan tiga-tiganya ini punya efek yang kuat. Ya, kalau verbal doang, verbal saja gitu ya, hanya 37%. Kalau pakai vokal sudah 30%, 20%. Kalau sudah menggunakan visual sudah 55% dan powerful. Sudah bahasa tubuhnya, bagus ya. Jadi jelas pesannya. Kemudian medianya, Anda menggunakan apa? Mau pakai lisan atau tulisan? Penting banget sebetulnya ya, dalam berkomunikasi dengan tim Anda. Lalu anak buah Anda pun Anda siapkan. Waktu Anda memberikan motivasi, nanti menggerakkan tim Anda, waktu membujuk atau mempengaruhi. Nah, kondisikan anak buah Anda mau pakai apa dia? Mau pakai heuristik atau sistematik ya. Kalau heuristik Anda pasti menggunakan gaya-gaya komunikasi yang sifatnya apa? Emosional. Ya, emosional ada 2 ya. Pakai negatif atau pendekatan positif. Kalau pendekatan positif, jadi Anda menghargai mereka, mencintai, membuat mereka bahagia. Itu motivasi, gitu ya, gerakan. Kalau Anda menggunakan emosi negatif, berarti Anda pakai marah-marah, menciptakan ketakutan, kemarahan, dan kebencian. Terserah Anda ya. Tapi jelas Anda menggunakan cara-cara yang elegan sebagai seorang leader yang baik. Nah, kondisi heuristik itu kondisi emosional yang Anda kondisikan dalam mempengaruhi anak buah Anda. Dan juga ada menggunakan teknik namanya sistematik, berarti menggunakan rasional, sistematika dalam Anda mempengaruhi. Berarti Anda waktu menjelaskan ke tim Anda, mempengaruhi tim Anda, sudah jelas sistemnya, prosedurnya, SOP-nya seperti apa, langkah seperti apa. Nah, ini pendekatan sistematik. Dua-duanya efektif, tergantung cara Anda menyampaikannya. Nah, setelah mereka mendapat informasi, tinggal mereka mau action atau enggak, mau berubah atau tidak. Nah, perubahan ini harus Anda cek hasil dari pengaruh Anda, kan begitu ya.
Apakah dia menyadari? Tidak, kan begitu kan ya. Ini perlu feedback. Kemudian apakah dia menerima atau dia menolak gitu ya ketika informasi yang Anda berikan. Nah, tentu soal dia menolak ini ada 2 syarat yang diperlukan ya. Pertama, availability, ketersediaan gitu ya, sarana prasarananya ya. Lalu juga dari segi kemanfaatan buat dirinya. Kalau dia merasa manfaat, pasti lebih bergerak cepat. Juga perlengkapannya ada untuk dia berubah. Nah, makanya kita leader wajib melakukan feedback. Nah, ini komunikasi, namanya komunikasi feedback. Penting sekali sahabat kalian ya. Jadi waktu Anda meliding, harus minta feedback dari tim Anda supaya informasi yang diberikan itu diterima dengan jelas atau tidak. Nah, ini penting banget ya, diulangi, di feedback. Nah, feedbacknya apa? Ketika Anda memberikan informasi, penugasan atau dalam membujuk atau mempengaruhi, sudah tahukah mereka informasi tersebut? Pastikan, cek satu persatu. Lalu bagaimana? Dia jadi butuh nggak? Dia punya keinginan nggak? Nah, baru dia yakin nggak bahwa informasi Anda penting buat dirinya dan tim organisasi Anda. Baru terakhir, dia bersedia nggak untuk melakukan perubahan di sini. Taruh actionnya, kontrol lagi. Feedback. Nah, inilah komunikasi sahabat sekalian yang efektif bagi seorang leader. Feedbacknya harus bagus. Jadi bagaimana caranya supaya feedback bagus? Sekali lagi, feedback ini setiap anak buah Anda sedang Anda memberikan pengarahan. Nah, ini wajib mereka mencatat. Lalu yang kedua, minta ulangi apa yang Anda komunikasikan. Kalau ada kesalahan, Anda koreksi. Lalu setelah itu dia action. Dia action wajib melaporkan. Nah, waktu dia melaporkan, di sinilah pentingnya teknik komunikasi formal, ya. Yaitu saya biasa menggunakan model Horenzo, model komunikasi Jepang formal. Berarti apa? Setiap karyawan, setiap Anda memberikan informasi mempengaruhi, dia wajib melakukan hokoku, melaporkan pelaporan situasinya seperti apa, dari mulai datang di kantor sampai di kantor, saat bekerja, saat dia mau pulang, harus melapor. Tidak boleh kayak jelangkung, datang tadi pulang tadi antar. Semuanya melaporkan semua situasinya kepada orang-orang di kantornya. Kalau nggak sempat dengan kita leadernya, harus tahu. Nah, kedua yaitu renraku, yaitu memberikan informasi, mengalukan update informasi perkembangan yang ada di tempat kerja, baik pengaruh pada perusahaan kita atau mempengaruhi macam-macam, apa yang berisiko. Nah, yang ketiga adalah wajib melakukan saudan. Saudan itu apalah? Konsultasi. Semuanya wajib. Nah, di sini nanti ada coaching, counseling, sama sekali konsultasi. Nah, itulah komunikasi wajib biasa saya lakukan. Nanti Anda bisa lihat di video saya lain tentang Horenzo. Silakan pelajari dengan baik. Nah, yang jelas, kenapa bisa melakukan ini sahabat sekalian? Karena gangguan komunikasi sangat banyak sekali. Gangguan masalah perbedaan status, semantik, budaya, segala macam. Jadi ada noising dalam pikirannya, gangguannya banyak, stereotype dan sebagainya. Jadi kita verifikasi semuanya dengan feedback, umpan balik. Jangan pernah percaya ketika komunikasi diterima dengan baik. Wajib feedback, catat, tulis, feedback, ulangi. Ketika ada kesalahan, koreksi. Lalu minta laporan untuk perkembangan apa yang dia lakukan. Semoga bermanfaat. Sahabat sekalian, ketika Anda sudah mengetahui komunikasi, baru Anda bergerak kepada tim Anda. Karena leader itu menggerakkan timnya dengan baik, sahabat sekalian ya. Nah, tim di sini bisa Anda singkat, ya singkatan ada together everyone achieve more. Nah, tantangannya sahabat sekalian waktu membangun tim di sini adalah bagaimana Anda bersinergi. Kenapa? Faktanya memang perbedaannya banyak sahabat sekalian di dalam tim Anda. Pertama, perbedaan kompetensi, ya, knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya. Belum lagi kepentingan, kebutuhan, ya, perbedaan kebutuhan, keinginan, harapannya berbeda-beda. Belum lagi nilai-nilai, budaya, minat, ya, kemudian apa? Agama, sosial, ekonomi, wah, beda-beda. Jadi potensi konflik dalam tim itu ada. Jangan bilang tidak ada, pasti ada. Nah, oleh karena itu ketika konflik, ya, keberbedaan ini harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu setiap leader harus bisa manage tim dengan baik. Nah, yang menjadi dasar pemimpinan itu yang bisa menjembatani semua itu adalah punya visi, misi, target, tujuan yang jelas. Semuanya dibawa speak with data. Supaya jangan terjebak pada itu tersebut ya. Jelas ya. Punya common goal yang sama menjadi fundamental menggerakkan satu tim menuju pada tujuan yang jelas. Yang kedua, lakukan standarisasi kompetensi supaya gapnya jangan terlalu berbeda jauh. Nah, pengetahuannya, skillnya, sikapnya, Anda training supaya sama. Nah, yang ketiga adalah bangun sistem komunikasi yang terbuka. Tadi wajib melaporkan, wajib menginformasikan, wajib melakukan konsultasi. Nah, dia ya. Yang keempat, membangun saling percaya. Saling percaya di sini.
membangun nilai-nilai dan tim tadi ya, kejujuran, ya integritas, semuanya, penghargaan. Wah, ini harus dibangun dengan baik gitu ya. Kemudian juga saling mendukung dalam timnya, suspek dikit ya, support, saling melengkapi. Lalu juga Anda bisa membangun kepemimpinan yang efisien dan efektif dalam menjalankan kepemimpinan tersebut. Dan juga kemampuan manajemen yang baik dalam tim ya, memahami prinsip perbaikan terus-menerus, continuous improvement. Nah, di sini kemudian juga sahabat sekalian bisa bersinergi ke semua tim yang ada. Nah, itu karakter dasar yang harus dimiliki bagi seorang leader profesional dalam menggerakkan tim. Nah, kalau seperti ini sahabat sekalian, maka perbedaan itu bisa kita kurangi karena sudah semuanya sudah standar dan dikembangkan terus-menerus. Nah, dalam proses pengembangan tim nanti sahabat sekalian, biasanya ada 4 tahap pengembangan tim, pertumbuhan tim. Pertama, waktu pembentukan. Nah, jadi ada 4 tahap ya, ada forming, storming, norming, dan performing. Ya, biasanya storming. Pertama, forming, pembentukan. Misalnya pembentukan ini semua senang, happy. Wah, kita buat tim khusus. Yang belum tahu sebuah happy. Nah, berjalan dengan waktu mulai keluarlah hal-hal yang berbeda. Nah, begitu berbeda di sini, kepentingan berbeda, semua berbeda, mulai terjadi konflik. Nah, disinilah terjadi namanya level storming. Anda nggak perlu takut sebagai leader, itu biasa storming. Makanya seorang leader itu ngejagain supaya common goal-nya tetap kuat menjadi visinya. Bukan perbedaan suku, budaya, agama, sosial. Jangan diperkuat. Kita di sini bisnis. Yang kita bela hanya satu, yaitu profit perusahaan. Profit perusahaan, target perusahaan harus tercapai. Kalau kita orang sales, targetnya harus tercapai revenue-nya. Kalau kita non sales, cost-nya harus turun. Nah, itulah hal penting bagi kita, bagi seorang leader. Jadi kembangkan terus, diarahkan terus supaya jelas visi misi perusahaan. Jangan sampai kehilangan, ribut gara-gara nggak penting sebetulnya ya. Jadi bangun. Jadi leader itu nggak boleh takut kalau ada keributan sana. Pertahankan dengan baik. Nah, itu sukses ya. Nah, baru terus kembangkan namanya normalisasinya seperti apa, standarisasinya kembangkan terus menerus supaya semua melihat pengembangan improvement terus. Baru ketika sudah standar jelas, baru tinggal pencapaian target performingnya. Nah, inilah dalam tim harus bagus sekalian dalam pengembangan tim yang ada. Tugas leader selain tadi bangun tim adalah melakukan coaching counseling. Nah, kenapa sebenarnya coaching counseling? Karena memang ada banyak kepentingan sampai sekalian ya. Kepentingan dalam coaching counseling. Nah, tugas kita adalah pengembangan dari tim kita karena memang ada banyak permasalahan tempat kerja kita. Nah, apa saja sih tujuan dalam fungsi atau melakukan coaching counseling? Pertama, coaching counseling ini konsepnya adalah fungsi-fungsi utamanya adalah pertama adalah tertinggi adalah sosialisasi strategi perusahaan supaya sampai ke level bawah. Nah, itu ya, sosialisasi semua strategi perusahaan. Yang kedua adalah bagaimana pencapaian target tim Anda, diri Anda dan tim Anda, pencapaian target, bagaimana dia melatih target sini. Yang ketiga dalam rangka problem solving, misalnya ya, pemecahan masalah, fungsi pemecahan masalah. Jadi masalah apapun bisa terjadi dalam coaching counseling. Yang keempat perbaikan terus menerus. Nah, perbaikan terus menerus di sini ya. Terus menerus di sini sahabat sekalian ya. Nah, di sini yang kelima di sini yang namanya sahabat sekalian itu yaitu namanya evaluasi training kembangkan bagi tim Anda ini harus terkembang baik. Dan yang keenam terakhir adalah kaderisasi. Jadi fungsinya lengkap ya. Fungsi strategis, fungsi pencapaian target, fungsi problem solving, fungsi perbaikan terus menerus, fungsi evaluasi training, fungsi dari kaderisasi. Nah, oleh karena itu sahabat sekalian, maka seorang leader sini punya perannya sebagai coach, sebagai trainer, sebagai motivator, sebagai konselor, sebagai tokoh spiritual, peran spiritualnya. Nah, disinilah sahabat sekalian coaching counseling menjadi efektif. Nah, coaching sendiri lebih berfungsi untuk meningkatkan namanya kompetensi yang sifatnya kemampuan ya, itu coaching. Sedangkan counseling lebih masalah kemauan, perilakunya, itu yang dikembangkan. Nah, jadi pilihannya bagaimana mengembangkan tim Anda. Tentu proses coaching counseling ini harus punya model-modelnya, Anda bisa pakai ya. Dan biasanya saya memang model banyak ya. Saya pakai modelnya ideal. Berarti di sini ada tahap-tahapnya. Anda bisa mulai dengan basa-basi, lalu menyampaikan permasalahan identifikasi sini, tanyakan alasannya gitu ya. Lalu menyampaikan dampak-dampaknya, lalu start mengakui, kemudian program coachingnya, buat rencana actionnya, tetapkan jadwalnya, dan baru berikan motivasi. Nah, ini dievaluasi sahabat sekalian.
Nah, coaching konseling di sini sahabat sekalian semuanya ada evaluasinya, ada feedbacknya, ada pengembangan seperti pengembangan kalau Anda melihat buku anak, buku bayi gitu ya, balita, itu ada identifikasi. Nah, apa yang diidentifikasi? Ya knowledge-nya, skill-nya, attitude-nya, dan pencapaian target-targetnya. Nah, itu tinggal nanti tergantung penilaian kerja Anda ya di sahabat sekalian. Nanti pakai model bisa macam-macam. Anda bisa lihat di video saya yang lain tentang coaching and counseling, bisa dilihat. Anda bisa belajar banyak, saya lengkap itu yang ada. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi punya tanggung jawab pengembangan dari tim Anda sebagai tim yang kuat dan tangguh supaya sukses sebagai seorang leader. Sahabat sekalian, selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, dan beri tanda like, kasih komen positif, dan share video ini kepada sahabat-sahabat Anda lainnya yang memerlukan topik leadership and management skill ini. Sahabat profesional, sebagai seorang leader, Anda harus punya kemampuan managerial skill-nya. Untuk apa? Mengelola pekerjaan, sahabat sekalian ya. Nah, ada dua metodologi yang biasanya saya sering sharing, saya pakai. Kalau perusahaan Jepang pakainya PDCA. Nah ya, plan, do, check, act. Nah, itu bisa dilakukan model PDCA. Ya, bisa ada 8 langkah, 7 alatnya. Bisa dipakai model menjadi PDCA. Perusahaan Jepang itu wajib. Nah, sedangkan model yang umum non-Jepang biasanya menggunakan pakai modelnya POAC. Ini John Terry ya. Nah, POAC ini singkatan dari Planning, Organizing, Activity, and Control. Nah, seorang profesional di sini tentunya leader harus bisa menerjemahkan. Pertama kan sebelum keluar dalam manajemen aktivitas, Anda kan harus mengerti yang namanya strategic management. Strategic management ini corporate strategiknya. Berarti dimulai dengan membuat strategic plan, visi misi perusahaan. Dari mana dapatnya? Mulai dari namanya SWOT analysis. Di sana ada analisa strength, weakness, opportunity, and threat, gitu ya. Dari sini mencari solusi. Solusinya bentuknya formulasi atau strategi. Nah, strategi sebagai solusi sahabat sekalian. Sudah perlu strategi yang besarnya secara corporate, baru secara nanti fungsional, fungsi marketing, fungsi sales, fungsi dari finance, fungsi HRD, fungsi operation. Nah, itu fungsi-fungsi. Nanti baru diturunkan dalam bentuk aktivitas di masing-masing departemen. Nah, disitulah aktivitas tersebut yang disebutnya manajemen. Nah, disinilah nanti ada fungsi-fungsi perencanaan manajemen ya. Nah, perencanaan itu biasanya sahabat sekalian, profesional di sini wajib ya punya minimal di sini ada kurang lebih 7 aktivitas ya. Menentukan tujuan. Nah, itu dalam perencanaan ya. Tujuannya apa nih harus jelas ya, namanya juga manajemen. Apa yang dikerjakan. Lalu menentukan tolak ukur. Memahami situasinya gitu. Apa situasinya ketika mengerjakan ini. Lalu apa aja hambatan-hambatannya. Lalu menentukan sumber daya yang dimiliki ya, 5M-nya di sini ya. Lalu menentukan aktivitasnya dan menentukan prioritasnya. Nah, ini perencanaan pekerjaan. Jadi seorang leader harus bisa membuat perencanaan pekerjaan yang baik dengan dasar minimal 7 aktivitas ini. Kejelasannya lengkap, bahkan tadi ya situasinya, tolak ukurnya semua, dan juga prioritas-prioritasnya. Nah, ketika Anda sudah membuat namanya perencanaan yang baik, baru langkah berikutnya adalah mengorganize pekerjaannya. Jadi membagi-bagi pekerjaannya. Jadi ada kurang lebih di sini ada 6 aktivitas yang dimiliki ya dalam urus pekerjaan. Membagi pekerjaan-pekerjaannya, kan gitu ya, sudah jelas ya. Memahami ketergantungan antara bagian, dengan siapa ketergantungan kita nih, departemen apa. Jadi kita lihat koneksinya, kan gitu ya. Dan juga memahami tanggung jawabnya, sahabat sekalian ya, tanggung jawab. Lalu membangun kerjasama dengan bagian lain, membuat SOP ya, membuat SOP-nya, memperhitungkan efisiensinya, sahabat sekalian ya. Nah, ini tugas kita dalam organize. Lalu dalam actuating-nya, ya disinilah Anda pelaksanaannya memberikan instruksi kepada tim Anda, memberikan pengarahan yang baik, lalu memberikan motivasi yang kuat, memberikan monitor pelaksanaannya, memecahkan masalah ya dengan tim Anda ya, membuat keputusan, membuat reward, punishment-nya, dan juga mencari action yang ada. Nah, ini dalam aktivitas namanya pelaksanaan atau activity. Dan terakhir adalah fungsi kontrol. Nah, ini penting sekali ya. Jadi harus mengkontrol. Apapun yang Anda rencanakan harus dikontrol, diawasi ya pekerjaan Anda, diaudit pekerjaannya, berikan umpan balik. Lalu apa yang bisa dilakukan dalam perbaikan atau peningkatan pekerjaannya, dan membuat pelaporannya. Nah, sahabat sekalian, setidak-tidaknya hari ini, saat ini Anda sudah memahami apa tugas tanggung jawab leader dari segi manajemen manusianya dan manajemen pekerjaannya, dan Anda sudah melakukan. Yang penting ujung-ujungnya Anda leader yang hebat adalah pertama harus bisa mencapai target. Target harus tercapai, sahabat sekalian. Kalau nggak mencapai target, sudah berarti Anda leader yang gagal. Targetnya apa saja?
Target pertama adalah target KPI. Kalau KPI apa? KPI corporate, yaitu pencapaian profit perusahaan. Nah, profit sebagai revenue dikurangi cost. Profit naik, tumbuh terus. Lalu KPI secara departemen, KPI secara unit, KPI secara individu harus tercapai seorang leader. Kalau tercapai, sorry, Anda leader yang belum ideal. Nah, yang kedua adalah Anda di sini terus-menerus menyumbangkan ide kreatifnya atas dasar apa? Dalam rangka menemukan masalah, melihat potensi masalah, melihat peluang. Nah, disinilah ide Anda terus berkembang dalam pemecahan masalah, problem solving, dan juga melakukan continuous improvement. Itu dia target itu, ide kreatif Anda, konseptualnya. Yang ketiga adalah Anda punya target kaderisasi. Berarti Anda membimbing anak buah Anda, menggerakkan anak buah Anda, supaya anak buah Anda berkembang. Nah, disinilah sahabat sekalian yang harus Anda kuasai, target secara corporate, departemen, individu, sampai individu Anda. Kedua, problem solving Anda, kreativitas Anda. Ketiga, kaderisasi. Nah, di sini sahabat sekalian, di dalam mengelola pekerjaannya harus punya kemampuan manajemen, mau pakai PDCA atau pakai POAK. Ya, pekerjaan yang ada, supaya Anda tentu sudah jago segi leader people-nya gitu ya, Anda harus melakukan. Nah, sekali lagi sahabat sekalian, leader itu berkembang terus. Makanya Anda harus terus belajar berkembang diri, supaya apa? Bisa melihat situasinya dan bisa melakukan improvement terus menerus. Dan target selalu tercapai. Selamat berjuang sebagai leader yang baik. Selalu sukses. God bless you.